Dok, bahas tentang ISK dong, aku sering banget kambuh nih. Dok, kalau sering ISK tuh bahaya nggak sih? Aku tuh minum antibiotik sendiri tiap ISK. Kali ini nggak akan ada yang aneh karena aku mengucapkan hey guys, welcome to my channel, kalian guys. Oke, di video yang sebelumnya itu ya, apa sih? So, siapa di sini? Gue tepuk tangan mulu ya kalau tiap mulai tuh kenapa sih gitu. So, siapa di sini yang pernah ngalamin ISK? Aku yakin banget hampir setiap perempuan ya kayaknya tuh pasti pernah. That's why banyak banget request yang datang nih, mau dari DM, komen dan lain sebagainya. Kenapa sih bisa terjadi ISK? Apa bahayanya kalau dilanjutin dan gimana cara kita mencegahnya? Hari ini kita bakal kupas tuntas di video kali ini tentang ISK. Jadi tonton sampai habis. Also, don't forget to subscribe to my channel, click thank you, and be my friends on Instagram at @ClarenHayes and my TikTok, dan support bisnis skincare aku yang baru nih di sini, Nathan Official. Tada, ini dia buat kalian yang pengen kulit mulus, auto glowing dengan bahan-bahan yang aman dan terpercaya ya pastinya. Just langsung cobain biar dapetin manfaat kayak Nathan yang lainnya. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi, ISK itu adalah infeksi umum yang sering terjadi ketika bakteri yang ada di kulit atau di rektum itu masuk ke saluran kemih, yaitu melalui uretra, dan berkembang biak di sana. Nah, kita lihat dulu ini anatomi saluran kemih manusia. Ya, kita lihat mulai dari ginjal yang berfungsi memfiltrasi darah kita supaya menjadi urin, lalu akan diteruskan ke ureter. Dari ureter ini ke kandung kemih yang akan ditampung. Kalau udah banyak, kalian bakal ngerasa kebelet pipis karena kandung kemih kalian udah penuh, lalu dikeluarkan melalui uretra. ISK itu sendiri terbagi jadi dua macam, yaitu ISK bawah yang mengenai uretra atau saluran kemih, kita bilang uretritis, dan atau di kandung kemih atau sistitis. Ini ISK bawah. Kalau dia dibiarin, dia bisa naik ke atas menjadi ureteritis di ureter, bahkan sampai ke ginjal, yaitu pyelonefritis. Ini nggak boleh disepelein ya guys, karena bisa mengganggu fungsi ginjal kita loh. Ginjal tuh organ vital banget. Pertanyaannya, kenapa sih bisa terjadi ISK? Apa penyebabnya? Ada beberapa orang atau kondisi yang menyebabkan kita lebih gampang terkena ISK. Pertama, being a female. Yes, perempuan. Jadi perempuan tuh punya uretra yang lebih pendek daripada laki-laki. Lalu jaraknya pun lebih dekat ke rektum. Nih, kita lihat anatominya. Kalau laki-laki kan begini ya. Dia punya ujung saluran kemih, si uretranya dengan rektumnya itu jauh. Kalau perempuan, uretranya di sini, rektumnya di sini deket banget. Lebih rentan terkena infeksi pada perempuan. Ya, karena rektum kita itu penuh dengan bakteri ya, apalagi dilewatin dengan feses atau kotoran, E. coli dan lain sebagainya. Lalu perubahan bakteri yang terjadi di dalam vagina ya, termasuk saat orang menopause, atau penggunaan bahan-bahan spermisida, lubricants kayak gitu-gitu, itu juga mempengaruhi terjadinya ISK. Kehamilan, karena rahim yang makin besar makin menekan kandung kemih ini ke bawah. Jaraknya jadi makin deket nih dengan dunia luar. Masalah struktural pada kandung kemih, misalkan penyakit prostat, hygiene yang buruk, misal pada anak yang lagi potty training, atau kalian yang jarang ganti celana dalam, atau membasuh dengan air yang kotor ya, karena pastinya bawa kuman ya di situ. Riwayat ISK sebelumnya, jadi udah pernah ISK berkali-kali, lalu sering nahan pipis. Ini menyebabkan bakteri yang ada di uretra jadi berkembang biak dan menginfeksi, karena pada dasarnya urin ini saat dikeluarkan dia akan menggelontor bakteri ini keluar gitu. Sistem pembersihan juga sebenarnya. Lalu aktivitas seksual, karena terjadi kontak antara kelamin dengan kelamin ya saat berhubungan, apalagi kalau nggak cebok gitu, nggak membasuh gitu udahannya. Nah, gejala ISK apa aja nih? Aku yakin banget kalian udah pasti pada tahu. Coba sekarang komen dulu di bawah gejala ISK apa yang pernah kalian alamin. Coba aku tungguin. Udah? Oke, pertama, rasa nyeri saat pipis. Ada yang pernah dong? Pasti? Yes, pasti. Terus rasa panas gitu ya, kayak terbakar gitu, kayak tuh panas gitu. Anyang-anyangan, pengen pipis mulu, padahal pas dikeluarin pipisnya tuh baru dikit. Jadi sering buang air kecil padahal pipisnya dikit. Bahkan urin yang berdarah ya, ada darah pada air seninya. Ada tekanan atau kram pada selangkangan atau perut bagian bawah. Kalau udah ngalamin gejala kayak tadi, itu udah mengarah ke ISK. Nah, jangan didiemin aja. Kalau didiemin, kayak yang tadi aku bilang, dia bisa naik ke atas karena ini kan satu saluran ya, dia bisa naik ke atas hingga ke ureteritis ataupun ke pyelonefritis, and this is so dangerous. Gejala yang udah memburuk yaitu kalau ada demam, panas dingin, nyeri di punggung bawah, pegel-pegel. Bedakan dengan pegal otot ya, itu harus diperiksa
ketok sudut costovertebralis, kalau didek gitu kayak nyeng-nyeng gak enak gitu. Lalu adanya mual dan muntah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tiap ISK aku harus minum antibiotik sendiri? Karena biasanya begitu, Dok. Enggak ya, Bu Ibu, Bunda, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik, saudara semua, bapak-bapak. Tidak semua ISK harus langsung minum antibiotik. Pada ISK gejala ringan, itu kalian disarankan minum air aja dulu yang banyak. Minum air yang banyak, digelontor supaya pipis gitu. Biar kumannya ini terbuang dulu melalui pipis. Jangan ditahan. Nah, kalau kebelet keluarin aja supaya cepat sembuh. Tapi kalau dalam 2-3 hari nggak membaik atau malah makin parah nih gejalanya, barulah kalian konsul ke dokter untuk diberikan antibiotik yang tepat. Karena ada banyak banget nih jenis antibiotik tergantung dengan kecurigaan kuman penyebab ISK kalian, dan masing-masing itu dievaluasi oleh dokter yang menangani kalian langsung. Terus ada juga pertimbangan efek samping lain seperti ruam, pusing, mual, diare, kondisi kesehatan lain kayak jamur terutama pada wanita ya, serta kemungkinan resistensi antibiotik nih kalau diminumnya nggak tepat yang malah leads to another disease gitu. Jadi malah bikin masalah penyakit baru gitu. Apalagi kalau nggak tahu dosisnya, aturan minumnya seperti apa, terlalu singkat atau terlalu panjang, itu merugikan tubuh kalian sendiri sih sebenarnya. Tiap obat punya indikasi, kontraindikasi, dan reaksi antar obat masing-masing. Dan tentunya selain pengobatan, nanti misal udah konsul udah sembuh nih, apa yang harus dilakukan supaya nggak terulang lagi ISK-nya? Pencegahannya yaitu dengan minum air putih yang cukup minimal 2 liter sehari atau sesuaikan dengan kebutuhan cairan kalian menurut berat badan. Rumusnya bisa kalian cari sendiri. Kalkulator penghitung kebutuhan cairan sesuai berat badan. Dan jangan menahan pipis. No. Kayak yang tadi aku bilang, supaya kumannya ini tergelontor melalui air seni kita. Menahan kencing lebih dari 3 jam bikin bakteri itu udah berkembang biak di sana. Selesai buang air kecil atau buang air besar, terutama perempuan, basuh dari depan ke belakang, jangan kebalik. Karena di belakang ada rektum yang kalau kalian basuh ke depan, kumannya masuk ke depan, ke vagina, ke uretra, keputihan iya, ISK iya. Terus kalau udah mengeringkan Miss V itu di tap aja gitu. Jadi dengan kain atau tisu, jangan digesek-gesek ya. Aduh, gimana, kasihan tuh dia. Di tap gitu, atau tap gitu. Yang penting kering, gak lembab. Hindari memakai produk yang bisa mengiritasi area kelamin seperti spray Miss V, parfum Miss V. Aduh, pokoknya pH yang tidak seimbang mengacaukan keseimbangan flora normal dan bisa keputihan, kumannya naik, bikin ISK juga. Rajin ganti celana dalam. Pakai celana dalam tuh maksimal 6 jam ya guys. Atau kapanpun kalian ngerasa udah lembab. Misal dalam 2 jam udah keringetan, lembab, ya ganti. Disarankan pakai katun karena lebih mudah menyerap keringat. Hindari memakai celana dalam terlalu ketat, dan buat para pasangan nih, usai berhubungan intim jangan lupa dibasuh ya, dibersihkan supaya nggak kotor, dan pastikan berhubungan pun dalam kondisi tubuh yang bersih. Begitu guys, mudahan habis nonton video ini kalian jadi nggak gampang kena ISK lagi ya, atau bahkan kalau bisa jangan gitu. Gimana? Kebiasaan yang mana nih yang sering kalian lakuin yang ternyata bikin ISK? Coba jawab dulu di bawah. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, saran, request, atau pengen sharing pengalamannya, boleh banget ya di-share di komen di bawah. Kita jadiin forum diskusi aja dengan bahasa yang sopan. Kalau ada request mau bahas apa selanjutnya, boleh juga komen di bawah. So, I guess that's all. Aku harap video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jika iya, jangan lupa buat like dan subscribe. Thank you. Dukung ya, biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends here and support my skincare business here. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Share ke temen-temennya ya, dan stay tune, tonton terus biar aku makin semangat nih bikin video buat kalian. Okay? Bye. I love you so much.